Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat pendengar channel Dayah Online Aceh News, bahwa hari ini kita membahas akan ada sebuah informasi tentang dinamika yang terjadi antara pemerintah Sumatera Utara terhadap plat BL yang melintasi Sumatera. Artinya kemarin ada kebijakan Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara yang merazia plat BL yang berkeliaran di Medan. Namun tindakan Bobi Nasution itu, jangankan daripada masyarakat Aceh, daripada masyarakat Medan sendiri mendapat kecaman, dianggap sebagai kebijakan yang tidak masuk akal. Kemarin ada sebuah sindiran yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh Deva, di mana beliau memberikan uang makan kepada salah satu truk yang melintasi Aceh, yaitu truk yang berplat BA atau dari Sumatera Barat atau di Padang. Tindakan ini yaitu sebuah reaksi balasan Wakil Gubernur Aceh terhadap Bobi Nasution, di mana ketika Bobi melarang plat BL melintasi Medan, justru Wakil Gubernur Aceh memberikan uang makan dan uang minum kepada truk yang di luar Aceh yang melintasi Aceh. Ini dia videonya. Udah makan belum? Hah? Belum? Salam ya. Belum makan kan? Salam ya. Wah, enak ya. Makanya aman di Aceh ya. Ada di stok di Aceh? Nggak ada. Nggak ada di stok. Itu paling saplat. Nggak ada. Oh, oke. BA Pak. Macet dong. Jalan. BA Pak. Oke. Itu video yang pertama. Bagaimana ya seharusnya kerjasama itu harus dibangun dengan baik tanpa ada rasa kecurigaan, dan setiap kebijakan itu sebenarnya harus masuk akal. Kemudian yang kedua, menyikapi reaksi daripada Senator Aceh terhadap kebijakan Bobi, Adhari Cage, salah seorang DPD asal Aceh, kemudian memberikan respon terhadap kebijakan Bobi Nasution. Dan inilah respon Adhari Cage terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara. Kita lihat video. Kenapa enggak sekalian minta paspor saja? Apakah beliau menganggap Aceh itu bukan bagian daripada wilayah NKRI? Oke, baik. Saya ke Pak Azhari ya. Pak Azhari, kalau sampai gubernur memimpin razia dan kemudian meminta langsung kepada pengemudi untuk mengubah platnya ke plat Sumut, ini kan artinya berarti maksud awalnya untuk mewajibkan, bukankah begitu? Ya, itu kita lihat memang dari video yang beredar bahwa itu memaksa, malah mewajibkan agar diubah plat BL kepada BK sampai sampaikan ke bosmu. Itu kan kata-kata pemaksaan. Yang harus kita ketahui bersama yang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah jelas itu diatur bahwa seluruh kendaraan yang berplat memiliki STNK boleh beroperasi dan melintas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Aksi Pak Bobi kemarin itu membuat kita bertanya-tanya maksudnya apa ini? Karena apakah beliau menganggap Aceh itu bukan bagian daripada wilayah NKRI, ataukah menganggap Sumut atau Sumatera Utara itu bukan bagian daripada NKRI, sehingga plat Aceh yang melintas dan beroperasi di Sumut itu dipermasalahkan. Kalau ini dipermasalahkan, kenapa enggak sekalian minta paspor saja? Ya kan? Ini kan melukai daripada hati masyarakat Aceh dan juga melukai daripada pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh. Kita tidak boleh menafikan data dan bukti. Kalau dibandingkan dengan plat BL yang ada di Medan, maka puluhan ribu itu plat BK ada di Aceh, dan melintasnya setiap hari pengusaha-pengusaha Medan itu banyak sekali di Aceh, dan mereka menggunakan plat BK. Selama ini kita tidak pernah mempermasalahkan apapun, dan kita karena ini kita adalah Aceh dengan Sumut ini bertangga bersaudara,
maka tidak akan pernah mempersalahkan itu. Maka dalam hal ini kita mengingatkan kepada Pak Gubernur Sumatera Utara agar jangan bikin gaduh lah. Cukup sudah masalah 4 pulau kemarin selesai, jangan buat lagi bikin gaduh antara plat BR dengan plat BK. Karena penduduk Aceh di Sumatera Utara itu lebih kurang 30% ada. Jadi intinya seperti yang Pak Jo katakan tadi, karena sistem di negara kita yang bahwa pembelian kendaraan itu berdasarkan by name by address atau berdasarkan KTP. Misalnya saya di Jakarta ini, tugas di Jakarta selama 5 tahun. Saya membutuhkan kendaraan, maka kalau saya beli dengan KTP Aceh, maka akan keluar platnya BL. Kalau saya mau menggunakan plat B atau plat Jakarta, maka saya harus menggunakan KTP orang lain. Dan intinya kan repot juga, sibuk juga kita karena surat menyuratnya melalui orang lain. Hendaknya ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan menjadi perhatian kita bersama agar tidak ada terjadi blok-blok di daerah. Tidak terjadi blok di Lampung, tidak terjadi blok di Medan, tidak terjadi blok di Aceh, juga tidak terjadi blok di Jawa Barat gara-gara persoalan plat kendaraan yang beroperasional di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Sari, tapi efeknya ke warga Aceh bagaimana sih? Responnya mereka seperti apa dengan adanya aturan? Ataupun mungkin sekarang dibilang imbauan begitu ya dari Pak Bobi? Ya, masyarakat Aceh otomatis protes dan marah. Dan kita mengharapkan juga kepada masyarakat Aceh tetap tenang, jangan ada gangguan-gangguan terhadap plat BK. Serahkan masalah ini kepada Gubernur, DPD dan DPR RI. Jangan ada mengambil tindakan apapun karena sesungguhnya masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara adalah bersaudara dan bertetangga, dan tetap lanjutkan aktivitas seperti biasa, yaitu masalah dagang, masalah bisnis dan lain-lain itu dilakukan seperti biasa. Begitu juga kita mengharapkan kepada pengusaha Sumatera Utara, kalau mau melakukan aktivitas bisnis ke Aceh, kita persilahkan. Begitu juga masyarakat Aceh, kita persilahkan untuk melakukan bisnis sebagaimana mestinya, dan hendaknya ini menjadi perhatian daripada pemerintah Sumatera Utara dalam. Teman-teman, sahabat pecinta daerah online Aceh News, bahwa itulah kebijakan kontroversi yang dilakukan oleh seorang pejabat negara akan mendapatkan respon dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, seorang pejabat negara, seorang pemimpin di sebuah daerah harus membuat sebuah kebijakan yang memang sesuai, masuk akal, dan bisa diterapkan di lapangan. Tidak dianggap sebagai kebijakan yang konyol, yang hanya mendapatkan protes, ataupun kebijakan-kebijakan yang dianggap sensitif. Mendapatkan reaksi dan tanggapan dari berbagai macam kalangan terhadap kebijakan tersebut karena dianggap tidak realistis, karena dianggap tidak terlalu penting, karena dianggap tidak masuk akal. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.